Pandemi COVID-19 telah berdampak besar pada berbagai macam sektor, mulai dari ekonomi, kesehatan, politik, sosial, budaya, hingga agama. Tak terhitung lagi berapa banyak hal telah tertunda, berapa banyak kebijakan telah tersendat, dan berapa besar ekonomi rakyat mati. Ini adalah situasi sulit, tapi walau bagaimanapun kita harus tetap bangkit. Meski tertatih, semua hal harus tetap berjalan. Pemerintah harus memproduksi kebijakan yang tegas, tidak mencela-mencele atau justru terkesan larut dalam kebingungan. Sebab hari ini jutaan rakyat menunggu di balik pintu-pintu rumahnya yang telah jauh-jauh hari diminta ditutup rapat. Rakyat menunggu. Tangan-tangan pemerintah mengetuk melalui kebijakan yang bisa memberi mereka harapan hidup di masa depan. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, upaya terbaik yang bisa kita lakukan adalah menjaga social distancing dan physical distancing. Biarkan saya, Rismayanti Borton, beserta kru Fajar Surya Televisi, yang terus berproduksi, memberikan konten positif, edukasi, wawasan, dan update politik situasi di Provinsi Lampung. Anda di rumah saja. Sebab kita hanya bisa berharap pada diri sendiri, karena terlalu berharap pada si empunya kebijakan kerap dimanipulasi. Di tengah COVID-19, banyak aktivitas kita yang tidak dapat kita lakukan, baik itu pekerjaan ataupun hobi kita. Dengan new normal ini, semoga kita bisa kembali menunjukkan eksistensi kita. Mari bersama kita saling bahu-membahu memerangi COVID-19. Kita bisa, kita mampu, bersama menginspirasi. Stay at home. Kemarin Pak Jokowi mengatakan kepada seluruh kepala daerah untuk menyisihkan 2% dana dari alokasi umum itu untuk dijadikan bantuan kepada masyarakat. Itu kan salah satu upaya untuk menjaga supaya jangan terjadi inflasi yang luar biasa setiap daerah. Nah, upaya-upaya itu yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi memang harus kita akui juga seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sofyan tadi. Tidak semua masyarakat yang berhak menerima subsidi itu menggunakan itu. Betul. Tapi banyak juga orang yang mampu yang menggunakan itu. Itu yang perlu harus ada pengawasan. Menurut saya harus ada pengawasan setiap di SPBU. Karena itu masih terjadi. Faktanya masih terjadi gitu loh. Walaupun sudah ada yang terindikasi ditangkap dan lain sebagainya. Yang penting buat kita sekarang ini bagaimana masyarakat ini dengan dampak kenaikan BBM ini, tetapi mereka harus bisa menerima dengan baik, ekonomi kita bisa berjalan dengan baik.
Nah itu yang dilakukan oleh gubernur saat ini, menjaga supaya inflasi itu bisa terkendali di daerah. Salah satunya adalah beberapa kegiatan selain dari bantuan sosial dan lain sebagainya, itu adalah perbaikan infrastruktur. Untuk apa? Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Karena ini nggak bisa kita hindari, semua harus kita lakukan, setiap daerah harus melakukan seperti ini. Harus direspon. Untuk mengurangi dampaknya. Dampaknya itu, maka saya sependapat dengan Pak Gubernur. Jadi untuk menjaga ekonomi masyarakat itu bukan hanya dari aspek bagaimana kita menyalurkan BBM, tapi bagaimana caranya dari harga penjualan, hasil bumi dan lain sebagainya itu juga harus kita jaga. Salah satunya perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya, sehingga ekonomi masyarakat bisa terkendali dengan baik. Walaupun dia harganya naik BBM, tapi kalau masyarakat ekonominya bagus kan nggak ada yang ngejerit. Betul. Ya kan? Semua bisa berjalan dengan baik. Nah, itulah kira-kira yang harus dijaga oleh pemerintah daerah. Tugas pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, bagaimana menjaga inflasi itu. Gubernur, bupati harus menjaga itu semua setiap daerahnya. Salah satunya adalah pertama, jangan karena BBM naik kemudian BBM sulit didapat oleh masyarakat. Itu yang harus kita jaga. Dia sudah naik, kemudian sulit Susah untuk mendapatkannya. Itu yang kadang-kadang masyarakat akhirnya banyak keluhan terhadap itu. Kalau dia naik tapi tersedianya cukup, kapanpun masyarakat bisa menggunakan itu lebih enak. Jangan lagi ada antrian-antrian di SPBU dan lain sebagainya. Yang kedua, ada kesadaran masyarakat juga bagi yang mampu untuk tidak menggunakan yang subsidi lah. Kan gitu. Nah, kita harus punya kesadaran seperti itu. Yang ketiga, pemerintah daerah harus membuat terobosan-terobosan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Artinya memberikan fasilitas-fasilitas lain kepada masyarakat untuk meningkatkan ekonomi mereka. Memberikan ruang-ruang kepada UMKM dan lain sebagainya. Itu kan salah satu upaya-upaya kita untuk menjaga inflasi akibat dari kenaikan BBM. Baik pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rismayanti Borton dalam program Gagasan. Pemirsa, dalam kesempatan dialog kali ini tema kita adalah kebijakan penetapan tarif angkutan umum pasca dampak kenaikan BBM. Kita tahu hari ini kebijakan pemerintah pusat yakni menaikkan harga BBM ini telah diberlakukan dan ini harus segera direspon oleh pemerintah daerah dalam menetapkan harga angkutan umum. Kita tahu pemirsa, ini adalah keresahan bersama bahwa masyarakat yang terdampak dengan kenaikan harga BBM ini juga harus segera diselesaikan karena kalau tidak ini akan berdampak domino. Nah, dalam penetapan harga tarif angkutan ini tentu ini menjadi domain dari Dinas Perhubungan dan juga instansi terkait dan Komisi 4 akan memastikan bahwa proses transformasi harga ini bisa berjalan dengan maksimal. Saya sudah ditemani oleh 3 narasumber pemirsa. Dalam kesempatan kali ini ada Bapak Ismet Roni dari Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung. Kemudian juga ada Bapak Bambang Subogo dari Kadisub Provinsi Lampung. Dan juga Bapak Sopian Atik dari Dinas ESDM sebagai Kepala Bidang Energi. Nah, 3 narasumber saya akan berbicara bagaimana merespon kenaikan harga BBM. Ini menelurkan kebijakan baru terkait dengan kebijakan tarif angkutan. Saya langsung ke Dinas Perhubungan. Mungkin ini yang paling sering dikeluhkan oleh beberapa sektor usaha hari ini yang memang bergerak di bidang jasa angkutan. Kenaikan harga BBM yang signifikan berdampak terhadap ekonomi masyarakat dan juga hari ini tarif angkutan juga hal yang harus diperhitungkan. Bagaimana Dinas Perhubungan sendiri merespon situasi ini hari ini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi terkait dengan kenaikan BBM ini kan lumayan cukup 32% ya. Betul. Tahun ini memang cukup tinggi. Nah ini alhamdulillah pasca kenaikan kita sudah melalui bapak-bapak. Ya kemarin ada komplain dan sebagainya. Namun kita alhamdulillah kita sudah selesai. Bahkan kemarin ketika awal ada unjuk rasa juga dari teman-teman ojol ya. Namun alhamdulillah kita sudah antisipasi dan kita juga merujuk kepada Undang-Undang LHC, Undang-Undang 22 tahun 2009 bahwa memang di pasal 182 ayat 2 ya pemerintah ini berkewajiban untuk mengatur tarif. Jadi tarif yang diatur pemerintah itu adalah tarif yang sifatnya ekonomi, yang karena halayak hidup orang banyak.
Sementara kalau tarif yang non ekonomi itu diserahkan kepada pasar atau kepada pengusaha. Nah, terkait dengan tarif untuk akap itu oleh Pak Dirjen mewakili Pak Menteri, kemudian kalau untuk AKDP antar kota dalam provinsi itu Pak Gubernur, kemudian kalau untuk angkutan kota dan pedesaan itu oleh Bupati Wali Kota. Nah, ini sudah bergulir semua, alhamdulillah. Untuk akap sudah diputuskan itu naik 33%. Kemudian kalau untuk AKDP kemarin kami sudah rapat dengan Organda, YLKI, kemudian asosiasi yang lain, itu kenaikan Lampung 23%. Sekarang dari tarif dasar, dari tarif semula. Dari tarif semula. Baik. Jadi tarif dasarnya kemarin 166, sekarang 204. Jadi tinggal kalikan jaraknya per trayek ditambah extra cover untuk asuransi Rp60. Jadi Baik. Itu adalah indikator dalam Indikator. penetapan kenaikan tarif yang akan diberlakukan hari ini. Ya. Lalu dengan kebijakan tersebut, apakah ini bisa menyelesaikan persoalan hari ini yang dikeluhkan oleh beberapa sektor usaha di bidang perhubungan? ya, Transportasi maksud saya. jadi alhamdulillah. Jadi kalau kita sekarang ini ya dengan kondisi saat ini, memang hampir sebagian besar angkutan yang masih hidup di Lampung ini yang non ekonomi justru, yang ekonomi sudah hampir Betul. malah kayak habis Pak. Jadi, nah ini kemarin teman-teman di lapangan nggak ada masalah dengan kenaikan sekitar 23% itu, diharapkan masih bisa menutupi biaya operasi kendaraan. Dan memang kan dampak BBM ini sebenarnya dampak terhadap operasional unit cost per kendaraan operasional, juga dampak terhadap kenaikan suku cadang, karena kan dampak inflasinya, Inflasinya sangat luar biasa. akhirnya bannya naik, kemudian oli naik, Ya, dan itulah yang disebut dengan sebagainya. efek domino dari Betul. kenaikan harga BBM. Nah, itu di dalam komponen perhitungan tarif itu masuk semua. Jadi semua komponen kita perhitungkan, termasuk investasi busnya. Jadi Baik. kemarin dengan pertimbangan kemampuan masyarakat juga, kemudian pertimbangan kemampuan pengusaha, akhirnya diputuskan dengan berita acara bersama di angka 23% tadi. Di 23% ya, Iya. untuk mengcover semua, tidak hanya Insya kenaikan Allah. BBM tapi juga beberapa dampak yang diakibatkan oleh kenaikan BBM inflasi tadi. Baik, saya ke Pak Sopian Atik sendiri. Jika melihat kenaikan BBM hari ini kan dampaknya bukan hanya sekedar tadi kita bicara soal tarif saja, tapi juga ini juga bisa berdampak pada kelangkaan. Beberapa waktu terakhir ini saya melihat ada beberapa antrian panjang di SPBU. Apakah kenaikan BBM ini juga berdampak pada kelangkaan juga kah? Atau bagaimana kesiapan Provinsi Lampung sendiri memastikan bahwa sumber daya bahan bakar yang kita miliki ini mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Lampung? Ya, terima kasih. Kita kalau bicara masalah minyak subsidi itu kalau subsidi itu artinya peruntukannya sudah jelas. Betul. Artinya tidak untuk semua pengguna, Kalangan. tidak semua kalangan, itu diatur dalam Perpres 191 2014. Nah, jadi ketika terjadi kelangkaan atau tidak tepat sasaran, itu penyebabnya karena pasti ada tidak tepat sasaran atau ada penyelewengan gitu. Selama ini seperti memang terjadi antrian yang cukup itu di awal tahun waktu itu ya. Betul. Di bulan Februari Maret itu, nah itu menyebabkan memang kuota secara nasional itu minyak subsidi ini dikurangi sampai 5%. Sedangkan secara matematis hitungannya kebutuhan masyarakat yang subsidi transportasi khususnya transportasi umum itu pasti meningkat tiap tahun, tidak mungkin berkurang kan. Betul. Nah, ketika dikurangi ya otomatis kuota yang ada itu tidak mencukupi. Tapi untuk Lampung kami perjuangkan kemarin itu walaupun secara nasional turun 5%, di Lampung tetap sama. Baik. Itu sama Berarti juga, kuotanya pasti tidak berkurang. Tidak berkurang, tapi itu pasti kurang karena pertumbuhan kendaraan itu Betul, tidak kurang terus dari bertambah. 5%, itu harus tambah 5 sampai 10% gitu. Nah, kejadian yang di bulan Maret April itu pemerintah mengambil langkah artinya untuk mengatasi kelangkaan yang seperti Ibu sebutkan tadi itu pemerintah melalui Pertamina itu tetap menyalurkan berapapun yang diminta SPBU itu tetap disalurkan hingga pada bulan Agustus akhir diupdate penyaluran solar subsidi itu sudah di 126%. Baik. Berarti udah lebih 26% dari kuota. Sedangkan kalau yang minyak khusus penugasan Pertalite di 132, lebih besar lagi itu. Nah itu yang diusulkan pemerintah, ya mau nggak mau
kuota nanti dari DPR pusat itu ya kuotanya ditambah, otomatis subsidi ditambah. Seperti yang dikatakan kemarin, subsidi dari 160 triliunan menjadi 502 triliun. Nah itu kalau harga minyak tidak dinaikkan, tidak disesuaikan, itu perlu tambahan hampir 200 triliun lagi sampai di 700 triliun. Jadi pemerintah tuh untuk di 502 triliun itu untuk mencukupi itu gitu. Itu tujuannya. Tapi kalau misalkan kita melihat hari ini kemampuan masyarakat Lampung sendiri, kan tadi Abang bilang bahwa sebenarnya ketika memang tidak ada penyelewengan penggunaan bahan bakar sesuai dengan kemampuan dari ekonomi dari setiap pengguna, ini sebenarnya tercukupi. Tapi ketika melihat masyarakat Lampung hari ini, apakah potensi terjadinya penyelewengan itu begitu besarkah dalam penggunaan bahan bakar ini atau bagaimana? Karena pengguna kendaraan roda 2 juga cukup sangat besar di Provinsi Lampung. Artinya apakah benar kelangkaan ini difaktori karena penyelewengan ataukah memang sebenarnya kita memang belum mampu mencukupi kebutuhan dasar dari penggunaan BBM itu sendiri? Ya, semenjak minyak dinaikkan kemarin ya di awal bulan kemarin dinaikkan, itu Kapolri juga melalui Presiden memerintahkan kepada Polri untuk membantu pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan lebih ketat, untuk bahkan melakukan penangkapan itu. Jadi semenjak naik itu saya catat di Lampung sudah ada 10 kasus yang ditangkap itu. Dan kita diskusi dengan Pertamina, dengan adanya operasi-operasi yang dilakukan oleh Polri, bahkan perbantuan petugas di SPBU, itu permintaan dari SPBU, permintaan minyak subsidi ini malah turun. Malah turun. Itu mengindikasikan, itu saya duga itu artinya memang kekurangan-kekurangan itu ya untuk yang ngelangsir-langsir itu motif-motifnya. Berarti hari ini praktek-praktek seperti itu masih terjadi dan ini menjadi salah satu faktor kenapa kelangkaan BBM juga terjadi. Walaupun mungkin persentasenya tidak begitu signifikan, tapi ini juga menjadi salah satu faktor, begitu ya Pak Kais? Oke, baik, saya ke Bang Ismet Roni. Melihat kenaikan harga BBM yang efeknya, apalagi DPRD adalah penerima aspirasi, pasti nih bukan sejak kenaikan BBM sampai hari ini sudah berapa kali di demo? Sudah berkali-kali di demo. Artinya masyarakat sangat-sangat mengeluhkan sekali. Bukan hanya tentang berapa ribu yang naik dari harga BBM, tapi begitu besar efek domino yang terdampak dari adanya kenaikan BBM. Salah satunya yang kita bahas hari ini adalah terkait dengan tarif angkutan. Tarif angkutan ini kan tidak hanya pemilik usaha di bidang transportasi, tapi juga masyarakat secara umum. Nah, bagaimana Bang Ismet menyikapi situasi ini hari ini? Ya, terima kasih. Kenaikan BBM nggak bisa kita hindari ya. Betul. Itu harus kita lakukan. Karena sudah menjadi kebijakan nasional. Sudah kebijakan nasional. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Iya, bahkan subsidi pemerintah juga udah 3 kali lipat dari 150 sekian menjadi 502 sekian. Gitu Walaupun saya pikir ini belum tepat juga kenaikan hari ini karena di tengah situasi harga minyak dunia juga sedang turun kan? Iya, tetapi itu nggak bisa kita hindari. Ada beberapa kegiatan-kegiatan atau petunjuk dari pemerintah pusat ke daerah dalam rangka menjaga inflasi akibat kenaikan BBM ini, itu sudah jelas. Kemarin Pak Jokowi mengatakan kepada seluruh kepala daerah untuk menyisihkan 2% dana dari alokasi umum itu untuk dijadikan bantuan kepada masyarakat. Itu kan salah satu upaya untuk menjaga supaya jangan terjadi inflasi yang luar biasa setiap daerah. Nah, upaya-upaya itu yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi memang harus kita akui juga seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sofyan tadi. Tidak semua masyarakat yang berhak menerima subsidi itu menggunakan itu. Betul. Tapi banyak juga orang yang mampu yang menggunakan itu. Itu yang perlu harus ada pengawasan. Menurut saya harus ada pengawasan setiap di SPBU. Karena itu masih terjadi. Faktanya masih terjadi gitu loh. Walaupun sudah ada yang terindikasi ditangkap dan lain sebagainya. Yang penting buat kita sekarang ini bagaimana masyarakat ini dengan dampak kenaikan BBM ini, tetapi mereka harus bisa menerima dengan baik, ekonomi kita bisa berjalan dengan baik. Nah, itu yang dilakukan oleh gubernur saat ini, menjaga supaya inflasi itu bisa terkendali di daerah. Salah satunya adalah beberapa kegiatan selain dari bantuan sosial dan lain sebagainya, itu adalah perbaikan infrastruktur. Untuk apa? Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
Karena ini nggak bisa kita hindari, semua harus kita lakukan, setiap daerah harus melakukan seperti ini. Harus direspon. Untuk mengurangi dampaknya. Dampaknya itu, makanya saya sependapat dengan Pak Gubernur. Jadi untuk menjaga ekonomi masyarakat itu bukan hanya dari aspek bagaimana kita menyalurkan BBM, tapi bagaimana caranya dari harga penjualan, hasil bumi dan lain sebagainya itu juga harus kita jaga. Salah satunya perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya, sehingga ekonomi masyarakat bisa terkendali dengan baik. Walaupun dia harganya naik BBM, tapi kalau masyarakat ekonominya bagus kan nggak ada yang ngejerit. Betul. Ya kan? Semua bisa berjalan dengan baik. Nah, itulah kira-kira yang harus dijaga oleh pemerintah daerah. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut. Tetap saksikan Fajar Surya Televisi. Pandemi COVID-19 telah berdampak besar pada berbagai macam sektor, mulai dari ekonomi, kesehatan, politik, sosial, budaya, hingga agama. Tak terhitung lagi berapa banyak hal telah tertunda, berapa banyak kebijakan telah tersendat, dan berapa besar ekonomi rakyat mati. Ini adalah situasi sulit, tapi walau bagaimanapun kita harus tetap bangkit. Meski tertatih, semua hal harus tetap berjalan. Pemerintah harus memproduksi kebijakan yang tegas, tidak mencela-mencele, atau justru terkesan larut dalam kebingungan. Sebab hari ini jutaan rakyat menunggu di balik pintu-pintu rumahnya yang telah jauh-jauh hari diminta ditutup rapat. Rakyat menunggu. Tangan-tangan pemerintah mengetuk melalui kebijakan yang bisa memberi mereka harapan hidup di masa depan. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, upaya terbaik yang bisa kita lakukan adalah menjaga social distancing dan physical distancing. Biarkan saya, Rismayanti Borton, beserta kru Fajar Surya Televisi, yang terus berproduksi, memberikan konten positif, edukasi, wawasan, dan update politik situasi di Provinsi Lampung. Anda di rumah saja. Sebab kita hanya bisa berharap pada diri sendiri, karena terlalu berharap pada si empunya kebijakan kerap dimanipulasi. Di tengah COVID-19, banyak aktivitas kita yang tidak dapat kita lakukan, baik itu pekerjaan ataupun hobi kita. Dengan new normal ini, semoga kita bisa kembali menunjukkan eksistensi kita. Mari bersama kita saling bahu-membahu memerangi COVID-19. Kita bisa, kita mampu, bersama menginspirasi. Stay at home.
Pandemi COVID-19 telah berdampak besar pada berbagai macam sektor, mulai dari ekonomi, kesehatan, politik, sosial, budaya, hingga agama. Tak terhitung lagi berapa banyak hal telah tertunda, berapa banyak kebijakan telah tersendat, dan berapa besar ekonomi rakyat mati. Ini adalah situasi sulit, tapi walau bagaimanapun kita harus tetap bangkit. Meski tertatih, semua hal harus tetap berjalan. Pemerintah harus memproduksi kebijakan yang tegas, tidak mencela-mencele atau justru terkesan larut dalam kebingungan. Sebab hari ini jutaan rakyat menunggu di balik pintu-pintu rumahnya yang telah jauh-jauh hari diminta ditutup rapat. Rakyat menunggu. Tangan-tangan pemerintah mengetuk melalui kebijakan yang bisa memberi mereka harapan hidup di masa depan. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, upaya terbaik yang bisa kita lakukan adalah menjaga social distancing dan physical distancing. Biarkan saya, Risma Yanti Borton, beserta kru Fajar Surya Televisi, yang terus berproduksi, memberikan konten positif, edukasi, wawasan, dan update politik situasi di Provinsi Lampung. Anda di rumah saja. Sebab kita hanya bisa berharap pada diri sendiri, karena terlalu berharap pada si empunya kebijakan kerap dimanipulasi. Di tengah COVID-19, banyak aktivitas kita yang tidak dapat kita lakukan, baik itu pekerjaan ataupun hobi kita. Dengan new normal ini, semoga kita bisa kembali menunjukkan eksistensi kita. Mari bersama kita saling bahu-membahu memerangi COVID-19. Kita bisa, kita mampu, bersama menginspirasi. Stay at home. Pandemi COVID-19 telah berdampak besar pada berbagai macam sektor, mulai dari ekonomi, kesehatan, politik, sosial, budaya, hingga agama. Tak terhitung lagi berapa banyak hal telah tertunda, berapa banyak kebijakan telah tersendat, dan berapa besar ekonomi rakyat mati. Ini adalah situasi sulit, tapi walau bagaimanapun kita harus tetap bangkit. Meski tertatih, semua hal harus tetap berjalan. Pemerintah harus memproduksi kebijakan yang tegas, tidak mencela-mencele atau justru terkesan larut dalam kebingungan. Sebab hari ini jutaan rakyat menunggu di balik pintu-pintu rumahnya yang telah jauh-jauh hari diminta ditutup rapat. Rakyat menunggu. Tangan-tangan pemerintah mengetuk
melalui kebijakan yang bisa memberi mereka harapan hidup di masa depan. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, upaya terbaik yang bisa kita lakukan adalah menjaga social distancing dan physical distancing. Biarkan saya, Rismayanti Borton, beserta kru Fajar Surya Televisi, yang terus berproduksi, memberikan konten positif, edukasi, wawasan, dan update politik situasi di Provinsi Lampung. Anda di rumah saja. Sebab kita hanya bisa berharap pada diri sendiri, karena terlalu berharap pada si empunya kebijakan kerap dimanipulasi. Di tengah COVID-19, banyak aktivitas kita yang tidak dapat kita lakukan, baik itu pekerjaan ataupun hobi kita. Dengan new normal ini, semoga kita bisa kembali menunjukkan eksistensi kita. Mari bersama kita saling bahu-membahu memerangi COVID-19. Kita bisa, kita mampu, bersama menginspirasi. Stay at home. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Gagasan, masih bersama saya Rismayanti Borton dalam tema kebijakan penetapan tarif angkutan pasca kenaikan BBM. Nah, tadi kita sudah mendengar pemirsa bagaimana Dinas Perhubungan menjelaskan apa saja yang menjadi indikator kemudian penetapan tarif angkutan itu diberlakukan, dan juga bagaimana memastikan bahwa kebutuhan bahan bakar di Provinsi Lampung ini terpenuhi dengan adanya kenaikan harga BBM atau juga faktor-faktor yang lain, salah satunya adalah volume kendaraan yang terus meningkat. Lalu kenaikan BBM seperti yang disampaikan oleh Bang Ismet tadi tidak bisa dihindari. Itu tidak bisa dihindari karena ini adalah kebijakan pemerintah pusat. Kita bagaimana mengurangi inflasinya gitu dengan kebijakan yang setepat mungkin agar masyarakat tidak terlalu banyak dirugikan. Lalu hari ini dengan kenaikan tarif angkutan yang sudah diberlakukan kemudian disesuaikan juga dengan kemampuan masyarakat. Apakah ini kemudian serta-merta menyelesaikan persoalan di bawah? Saya minta tanggapan dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau kami dalam fungsi untuk pelayanan masyarakat, khususnya keterangkutan, saat ini bagi para pengusaha sih tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Pengusaha di samping dia disubsidi dengan tarif, ini karyawannya kan dapat bantuan dari subsidi BBM dari karyawan tenaga kerja kan dapat juga. Baik. Nah itu yang sedikit juga membantu, kemudian ada bantuan langsung dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang tidak dapat bantuan, tidak dapat keuntungan, tapi terdampak paling besar dengan adanya kenaikan BBM, kenaikan tarif angkutan juga? Iya, jadi memang kalau kami kemarin sudah memperhitungkan ada beberapa skema, kemarin kan permintaan dari
Organda untuk naik di angka 33%. Kemudian kami menyamakan dengan daerah lain ya, kalau kemampuan masyarakat kan di 20-an sekian persen. Ya, jadi titik temu di angka 23 itulah kita berharap memang masyarakat standar kemampuannya ada di sana. Nah memang Mbak kemarin juga ini kan sebenarnya sekarang tidak hanya ekonomi non ekonomi, kemarin sebenarnya justru naiknya lebih kecil lagi di angka 15-20. Nah ini harapannya nanti masyarakat tidak terlalu berat dengan harga yang Oke, ini di sektor non ekonomi ya. non-ekonomi. Artinya seperti tarif angkutan transportasi online dan lain sebagainya itu. Ya. Itu yang sebenarnya lebih murah dari tarif angkutan yang sudah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan. Iya, bukan kami. Kalau non ekonomi itu langsung para pengusaha kesepakatan. Iya, pengusaha yang menetapkan. Maksud saya ini lebih murah Lebih rendah dibandingkan dengan harga yang ditetapkan oleh ya, Dishub. jadi daripada ekonomi. Nah ini kita juga lihat memang kalau untuk ojol, khususnya ojek online itu juga kemarin sudah ada kenaikan. Nah memang kalau ojek online kan kenaikannya juga tidak terlalu tinggi dan untuk mereka juga pakai bahan bakarnya subsidi yang pemerintah hanya pertalite kan ya. Jadi kan pertalite sama solar kan gitu ya Pak. Nah ini harapannya dengan harga kisaran 23 bermain di situ bagi pengusaha ini ya mungkin di batas margin saja, artinya dia bisa bertahan. Namun dengan daya jangkau masyarakat di harga segitu, harapannya masyarakat yang terdampak ini masih bisa survive menghadapi kenaikan BBM kesekian kali yang terjadi hari ini ya. Betul. Termasuk kan kita memang sekarang dengan kondisi COVID kemarin sebenarnya di bidang angkutan sekarang malah justru banyak sepeda motor kan. Betul. Memang sebenarnya ini tugas pemerintah di bidang penyediaan angkutan massal. Namun kondisi kemarin juga banyak yang terpuruk. Dan akhirnya sekarang banyak pola perjalanan pendek kayak di Bandar Lampung kan udah pakai sepeda motor karena angkot pun sekarang sudah tidak ada. Dan memang ternyata ya mungkin dengan sepeda motor Pak lebih murah memang sekarang untuk pola-pola perjalanan pendek. Dan termasuk kalau kita lihat Bu, sekarang pola perjalanan pekerja yang sifatnya komuter itu juga banyak yang naik motor. Misalnya kita ke metro dan sebagainya. Betul. Dan kita juga bersyukur Pak kita ada angkutan kereta api. Teman-teman kita yang ke Kota Bumi, ke Bandar Jaya, ke Waikanan sekarang banyak naik kereta api juga. Harganya kan murah, cuma 30.000 sudah AC. Mudah-mudahan pertimbangan kami di angka 23 ini angka yang fleksibel yang bisa ke masyarakat nggak memberatkan, kemudian ke pengusaha juga Baik. bisa. Artinya kan kalau kita bicara soal tarif angkutan ekonomi yang menjadi kewenangan dari Dishub dan juga instansi terkait, ini kan upaya menyelamatkan sektor usaha ini agar tetap berjalan di tengah situasi gempuran transportasi non ekonomi tadi, yang hari ini lebih menjangkau masyarakat kan, gitu. Nah hari ini dengan kebijakan ini, apakah ini juga bisa setidaknya melestarikan angkutan ekonomi tadi yang saat ini kan volumenya semakin mengecil. Di dalam kota sendiri kita hampir tidak bisa melihat tidak terlalu banyak lalu lalang angkutan kota gitu karena semua sudah dilabeli dengan jaket hijau-hijau kemudian juga dengan jaket kuning gitu kan dan juga beberapa warna jaket lain gitu yang hari ini itu lebih dekat dan lebih akrab dengan masyarakat. Artinya kan peran Dishub untuk menyelamatkan sektor usaha ini di mana ini semakin menipis setiap harinya ini sangat penting dan krusial. Ya memang ini nanti ada konsep baru Ibu terkait dengan kan memang pemerintah ini tugas menyediakan angkutan massal. Ada konsep yang namanya by the service. Jadi nanti ada pelayanan itu yang dibeli oleh pemerintah. Nanti operator silahkan melaksanakan, isi nggak isi dilaksanakan. Nah, ini udah di beberapa kota di Indonesia seperti di Medan, kemudian di Bandung itu konsep by the service ini sedang dilaksanakan karena memang operator ini sekarang agak enggan melayani karena memang nggak profit gitu. Betul. Nah ini yang pemerintah kalau dulu istilahnya subsidi angkutan perintis, namun ini subsidi ini akan coba diterapkan
di kota-kota yang misalnya seperti Bandar Lampung ini kan sekarang udah nggak ada bus Damri pun nggak ada, angkot nggak ada. Nah ini nanti kami akan coba usulkan, namun memang harus dengan study dan sebagainya agar ini pakai konsep by the service, sehingga pelayanan ini dibeli oleh pemerintah pusat, nanti tender lelang siapa yang menang silahkan layani. Isi nggak isi layani untuk masyarakat. Ini sudah. Baik. Jadi ini adalah upaya masyarakat untuk menyediakan transportasi umum di kota khususnya ya, karena jangan sampai kita kehilangan transportasi umum karena semua sudah beralih ke transportasi non ekonomi tadi, karena lebih akrab dan lebih mudah diakses. Mungkin ini juga bisa menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah, bagaimana transportasi umum ini juga dekat dengan masyarakat, mudah diakses dan juga tarifnya lebih murah. Lalu saya ke Bang Ismet. Bang Ismet melihat fenomena kenaikan BBM, kemudian dampaknya terhadap masyarakat, salah satunya adalah transportasi dan juga kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan ekonomi sehingga mampu membayar transportasi. Nah, apakah kebijakan hari ini kita sudah tepat dalam proses merespon situasi ekonomi masyarakat di tengah himpitan COVID, kemudian juga kita belum benar-benar pulih, dihajar COVID, kemudian dihajar lagi oleh kenaikan BBM? Ya. Pertama ya kita harus bersyukur ya, 2 tahun kita bersyukur dulu. 2 tahun loh kita ngalami pandemi kemarin, kesulitan, masyarakat terasa kesulitan. Saat ini kita berterima kasih sama pemerintah juga ya, begitu respon untuk mengantisipasi itu, dan saat ini kita nyatakan bahwa itu sudah hampir endemi, bukan lagi pandemi kan gitu. Tugas pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, bagaimana menjaga inflasi itu. Gubernur, bupati harus menjaga itu semua setiap daerahnya. Salah satunya adalah pertama, jangan karena BBM naik kemudian BBM sulit didapat oleh masyarakat. Itu yang harus kita jaga. Dia sudah naik, kemudian sulit untuk mendapatkannya. Itu yang kadang-kadang masyarakat akhirnya banyak keluhan terhadap itu. Kalau dia naik tapi ketersediaannya cukup, kapanpun masyarakat bisa menggunakan itu lebih enak. Jangan lagi ada antrian-antrian di SPBU dan lain sebagainya. Yang kedua, ada kesadaran masyarakat juga bagi yang mampu untuk tidak menggunakan yang subsidi lah. Kan gitu. Nah, kita harus punya kesadaran seperti itu. Yang ketiga, pemerintah daerah harus membuat terobosan-terobosan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Artinya memberikan fasilitas-fasilitas lain kepada masyarakat untuk meningkatkan ekonomi mereka. Memberikan ruang-ruang kepada UMKM dan lain sebagainya. Itu kan salah satu upaya-upaya kita untuk menjaga inflasi akibat dari kenaikan Karena BBM. kalau ekonomi masyarakat baik, saya pikir kita tidak pernah mengalami persoalan dengan kenaikan BBM. Mau dia naik, tapi kan masyarakat nggak ada keluhan. Gitu. Karena memang upaya usaha mereka itu bisa terjaga dengan baik. Kemudian ekonomi mereka bisa bangkit, bisa baik. Nah, itu nggak ada masalah. Nah, itulah tugas-tugas kita di daerah, Pak Gubernur, DPR, dan lain sebagainya, untuk menjaga itu semua, memberikan kemudahan kepada para petani, kepada masyarakat, kemudian memberikan fasilitas-fasilitas yang kira-kira itu bisa meningkatkan ekonomi mereka. Saya kira itu tugas-tugas daerah. Inilah yang harus menjadi PR bersama pemerintah daerah dan dari harus provinsi, kerjasama. dari provinsi, kabupaten dan kota. Jadi meresponnya bukan hanya sekedar membuat kebijakan terkait tarif angkutan, tapi juga bagaimana memaksimalkan potensi ekonomi agar masyarakat juga bangkit. Baik, tadi saya tertarik dengan beberapa praktek ternyata penyalahgunaan BBM yang juga masih terada di Provinsi Lampung. Nah, saya pikir ini juga perlu sebuah simulasi atau formulasi yang harus diberlakukan agar praktek tersebut tidak terjadi. Bang Ismet tadi sudah menyinggung, jangan sampai yang sudah mahal ini juga menjadi langka, karena praktek ini masih terus terjadi. Sebenarnya bukan karena kita tidak bisa mengatasi, saya pikir hanya perlu keseriusan saja untuk memastikan ini tidak terjadi. Nah, bagaimana sejauh ini kebijakan SDM sendiri dalam mengerem agar tidak ada praktek-praktek penyalahgunaan bahan bakar minyak yang terjadi di lapangan? Ya, terima kasih. Pemerintah pusat melalui Pertamina telah meluncurkan program untuk pendataan calon pengguna BBM subsidi itu dengan program My Pertamina itu. Jadi sekarang lagi proses pendataan itu. Sebenarnya rencana kalau di Jawa mungkin sudah mulai di 1 Oktober, mungkin kita di luar Jawa ini di 1 November itu. Nah, pendataan ini untuk masyarakat yang sesuai Perpres tadi, Perpres 191 yang berhak untuk memakai BBM subsidi. Nah, jadi hal-hal seperti
penyimpangan-penyimpangan yang tidak tepat guna itu kalau dengan aplikasi, dengan barcode itu bisa diminimalisir lah istilahnya. Jadi kita harapkan itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Kita pemerintah Provinsi Lampung dalam bantu pemerintah pusat dalam hal pengawasan, Pak Gubernur melalui Pak Sekda setelah mengeluarkan surat edaran untuk ASN khusus Provinsi Lampung untuk tidak menggunakan BBM subsidi. Ya. Kemudian yang kedua, Pak Gubernur melalui Pak Sekda mengeluarkan edaran ke Bupati, Wali Kota se-Provinsi Lampung untuk membantu pengawasan BBM ini dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian, BPH Migas, Provinsi Lampung, dan Pertamina sendiri. Baik. Jadi itu yang sudah dilakukan hari ini. Lalu kan tadi dijelaskan bahwa hari ini kepolisian juga sudah melakukan beberapa kali razia atau juga mengungkap beberapa kejahatan atau praktik dari penjualan bahan bakar minyak yang merupakan penyelewengan. Apakah ini juga berkoordinasi juga dengan SDM atau ke depan ini bisa menjadi langkah alternatif SDM agar memastikan bahwa tidak ada praktik tersebut dengan pihak kepolisian? Ya, kita dengan keputusan Pak Gubernur telah membentuk tim untuk pengawasan BBM subsidi dan LPG subsidi. Jadi di dalam tim itu ada dari stakeholder kita, dari perhubungan, dari Polisi Pamong Praja, Pertamina, termasuk juga dengan dari pihak kepolisian. Jadi kalau secara program dari kepolisian itu kadang-kadang mereka langsung aja kalau yang itu. Karena mereka juga punya kewenangan langsung ya. Kewenangan langsung. Memang di peraturan Menteri SDM itu Menteri Kepolisian, BPH Migas dan Perintah Provinsi Lampung punya kewenangan masing-masing. Tapi dalam stakeholder ini bisa berkoordinasi, bisa bersama-sama dalam tim kalau melakukan pengawasan dan penindakan tersebut. Baik, oke. Terakhir Bang, ke depan harapannya untuk Provinsi Lampung sendiri dengan kan kita tidak bisa tahu bahwa apakah ini terakhir kalinya BBM naik ataukah ini bulan Maret kemarin terakhir kali kita menghadapi kelangkaan BBM, kita masih belum tahu. Tapi ke depan dengan case yang sudah terjadi beberapa waktu terakhir ini, apa yang akan dipersiapkan oleh SDM sendiri memastikan bahwa BBM terjangkau, BBM juga bisa dinikmati bersama oleh masyarakat sesuai dengan karakter masing-masing. Ya, kita harapkan kan harga BBM ini tergantung pada harga minyak dunia karena kemarin disebabkan oleh perang antara Ukraina dan Rusia gitu kan. Karena di APBN sendiri patokan harga BBM itu kan sekitar 60 US dollar per barel. Kemarin sampai di 120 US dollar per barel, ada hampir 2 kali lipat. Walaupun dalam beberapa hari ini ada penurunan sampai di 80 US dollar per barel. Makanya minyak yang non subsidi seperti Pertamax dan Dexlite itu mengalami penurunan karena mereka mengikuti harga keekonomian itu. Jadi memang kita tidak bisa hindari itu. Ya, itu sangat tergantung dengan harga minyak dunia, kurs rupiah, inflasi, pertumbuhan ekonomi. Jadi banyak faktor yang dunia di situ ya. Jadi kalau untuk yang minyak subsidi ya pemerintah sekuat tenaga untuk memberikan subsidi kepada rakyat. Tapi seperti yang Pak Ismet katakan kemarin tadi itu ya sudah di 502 triliun sudah tidak mampu lagi untuk menambah lagi. Jadi ya itulah terpaksa pemerintah harus menaikkan itu. Baik. Dan Provinsi Lampung hari ini accept ya dengan kenaikan BBM dan dengan berbagai macam formulasi kebijakan yang sudah ada, masyarakat juga siap ya. Iya. Baik, selanjutnya terakhir dari Disub, ke depan ketika memang tarif angkutan ini mungkin hari ini dengan 23% tadi ini sudah bisa diterima oleh masyarakat, baik itu masyarakat sebagai pengguna maupun penyalur jasanya. Lalu ke depan kan kita tidak pernah tahu juga apakah akan ada kenaikan ada kenaikan tarif angkutan lagi atau tidak apabila BBM ternyata diturunkan lagi oleh pemerintah. Apakah Disub juga akan memberikan kebijakan untuk penurunan angka juga? Ya, jadi pengalaman dulu pernah ada BBM turun, Mbak, itu kita bisa sesuaikan kembali. Karena memang komponen dari transportasi itu kan sekian persen karena dampak operasional itu karena BBM. Itu dimungkinkan nanti ketika ini turun, kita bisa turunkan kembali. Karena simulasi pengukuran kenaikan penurunan tarif sudah ada hitungannya.
Dimungkinkan nanti turun lagi. Jadi ada kemungkinan akan diturunkan kembali Siap. ketika harga BBM juga turun ya. Iya. Dan ini dipastikan bahwa pengusaha atau sektor ekonomi tadi juga bisa menerima ini dan melakukan sesuai dengan regulasi yang Ya, sudah dan ditetapkan. pernah ada pengalaman seperti itu. Baik. Terakhir Bang Ismetroni, closing statement-nya silakan. Apakah DPRD Provinsi juga akan mengawal kenaikan BBM ini bukan hanya sekedar kenaikan tarif angkutan, tapi juga ke depan terkait dengan efek-efek domino yang lain juga. Memastikan tadi kan Abang menyebut bahwa memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi ini menjadi penting sebelum kita berbicara soal solusi yang lain. Silakan, Jadi Bang. gini, kalau masyarakat ini kan prinsipnya apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah pasti tidak akan bisa menolak itu. Betul, bukan tidak Walaupun tidak bisa menolak, memang tidak walaupun punya pilihan walaupun demo ya. Iya, betul. Tapi faktanya tetap kita harus lakukan. Nah, tugas kita di pemerintah daerah bagaimana menjaga keseimbangan pendapatan mereka. Ekonomi masyarakat itu harus dijaga. Karena kalau masyarakat ekonominya baik, penghasilan mereka baik, saya kira nggak ada masalah buat mereka. Tetapi ada lagi yang harus kita perhatikan. Kalau memang kebijakan itu sudah naik, kemudian angkutan naik, ya juga harus disertai dengan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Ini contoh nih, ferry kita naik, penyeberangan. Ya toh? Kalau dengan udah naik seperti itu, tolong pelayanan juga harus disesuaikan. Pelayanan, jangan udah naik, kemudian masyarakat harus nunggu sekian jam, begitu yang menurut saya akhirnya jadi keluhan masyarakat. Naik silakan, pemerintah daerah tugas pusat dan daerah tugasnya bagaimana menjaga ekonomi masyarakat, menumbuhkan ekonomi masyarakat, kemudian pihak swasta yang berkepentingan juga harus memberikan pelayanan yang baik apabila tarif itu naik. Insya Allah kalau itu berjalan semua, masyarakat ekonominya baik, dan Provinsi Lampung hari ini kita lihat, geliat di pasaran sudah cukup bagus di Bandar Lampung. Sudah mulai baik. Pasca pandemi. Coba kita lihat Jalan Antasari, Jenderal Sudirman, semua pedagang sudah bisa berjalan baik. Mudah-mudahan ekonomi baik. Gitu. Ini pesan kita agar pemerintah tetap menjaga ekonomi masyarakat, memberikan bantuan kepada masyarakat, memberikan fasilitas-fasilitas upaya usaha masyarakat sehingga itu bisa terjaga semua. Baik, terima kasih Bang Ismetroni, terima kasih juga Bapak dari Pak Bambang Sumbogo dan juga Pak Sofian Atik. Dan saya berharap dengan kita duduk bersama hari ini, dengan kebijakan yang sudah ada, regulasi yang sudah ada, kemudian juga harapan-harapan ke depan, yang pastinya yang terbaik untuk masyarakat Lampung ya, ini bisa teraplikasi dengan baik. Masyarakat di bawah menunggu kebijakan terbaik yang diberikan oleh pemerintah, karena hari ini jujur saja setelah didera pandemi COVID yang berkepanjangan, ekonomi kita morat-marit. Dan hari ini kita harus dihadapkan lagi dengan kenaikan BBM yang efek dominonya tidak hanya sekedar sekian ribu harga minyak yang naik, tapi juga banyak sekali dampak yang lain. Tentu ini membuat rakyat menjerit di bawah. Oleh karena itu, saya berharap pemerintah berupaya sebaik mungkin memberikan yang terbaik untuk rakyat. Tentu saja agar masyarakat bisa tetap hidup dengan baik dan rakyat juga bisa menikmati kebijakan-kebijakan terbaik dari pemerintah. Terima kasih sekali lagi. Pemirsa, kita akan jumpa lagi dalam dialog selanjutnya. Saya Rismenti Borton, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 telah berdampak besar pada berbagai macam sektor, mulai dari ekonomi, kesehatan, politik, sosial, budaya, hingga agama. Tak terhitung lagi berapa banyak hal telah tertunda, berapa banyak kebijakan telah tersendat, dan berapa besar ekonomi rakyat mati. Ini adalah situasi sulit, tapi walau bagaimanapun kita harus tetap bangkit. Meski tertatih, semua hal harus tetap berjalan. Pemerintah harus memproduksi kebijakan yang tegas, tidak mencela-mencele atau justru terkesan larut dalam kebingungan. Sebab hari ini jutaan rakyat menunggu di balik pintu-pintu rumahnya yang telah jauh-jauh hari diminta ditutup rapat. Rakyat menunggu tangan-tangan pemerintah mengetuk melalui kebijakan yang bisa memberi mereka harapan hidup di masa depan. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, upaya terbaik yang bisa kita lakukan adalah menjaga social distancing dan physical distancing. Biarkan saya,
Rismayanti Borton beserta kru Fajar Surya Televisi yang terus berproduksi, memberikan konten positif, edukasi, wawasan, dan update politik situasi di Provinsi Lampung. Anda di rumah saja. Sebab kita hanya bisa berharap pada diri sendiri, karena terlalu berharap pada si empunya kebijakan kerap dimanipulasi. Di tengah COVID-19, banyak aktivitas kita yang tidak dapat kita lakukan, baik itu pekerjaan ataupun hobi kita. Dengan new normal ini, semoga kita bisa kembali menunjukkan eksistensi kita. Mari bersama kita saling bahu-membahu memerangi COVID-19. Kita bisa, kita mampu, bersama menginspirasi. Stay at home. Pandemi COVID-19 telah berdampak besar pada berbagai macam sektor, mulai dari ekonomi, kesehatan, politik, sosial, budaya, hingga agama. Tak terhitung lagi berapa banyak hal telah tertunda, berapa banyak kebijakan telah tersendat, dan berapa besar ekonomi rakyat mati. Ini adalah situasi sulit, tapi walau bagaimanapun kita harus tetap bangkit. Meski tertatih, semua hal harus tetap berjalan. Pemerintah harus memproduksi kebijakan yang tegas, tidak mencela-mencele atau justru terkesan larut dalam kebingungan. Sebab hari ini jutaan rakyat menunggu di balik pintu-pintu rumahnya yang telah jauh-jauh hari diminta ditutup rapat. Rakyat menunggu tangan-tangan pemerintah mengetuk melalui kebijakan yang bisa memberi mereka harapan hidup di masa depan. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, upaya terbaik yang bisa kita lakukan adalah menjaga social distancing dan physical distancing. Biarkan saya, Rismayanti Borton, beserta kru Fajar Surya Televisi yang terus berproduksi, memberikan konten positif, edukasi, wawasan, dan update politik situasi di Provinsi Lampung. Anda di rumah saja. Sebab kita hanya bisa berharap pada diri sendiri, karena terlalu berharap pada si empunya kebijakan kerap dimanipulasi. Di tengah COVID-19, banyak aktivitas kita yang tidak dapat kita lakukan, baik itu pekerjaan ataupun hobi kita. Dengan new normal ini, semoga kita bisa kembali menunjukkan eksistensi kita. Mari bersama
kita saling bahu-membahu memerangi COVID-19. Kita bisa, kita mampu, bersama menginspirasi. Stay at home.